Alhamdulillah muallimil tullabi wa musahiril khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a fi yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Walau saha ghairul ma'mumi fit tartibi bi tarki ruknin kan sajada qabla ruku'i aw raka'a qabla al-fatihati lago ma fa'alahu. Walau saha, dan jikalau lupa siapa ghairul ma'mumi selain makmum fit tartibi dalam urutan rukun bi tarki ruknin dengan meninggalkan satu rukun. Kan sajada gambarannya seperti sujud seseorang qabla ruku'i, dia sujud sebelum ruku'. Sujud sebelum ruku', aw raka'a qabla al-fatihati, atau ruku' seseorang qabla al-fatihati belum baca Fatihah, lago maka akan percuma, lago akan muspro itu apa namanya? Lago maka akan percuma ma fa'alahu, sesuatu fa'alahu yang dia lakukan akannya, hatta ya dia, sehingga dia mendatangkan bin matruki dengan yang ditinggalkan tadi. Fa in tadzakkara qabla bulughi mithlihi, apabila dia ingat qabla bulughi mithlihi, sebelum sampai serupa rukun tadi, ata bihi, maka dia mendatangkan bihi dengan matruk, dengan yang ditinggalkan. Wa illa, dan jika tidak, fasayati bayanuhu, maka akan datang bayanuhu, penjelasannya ada mutadakkur atau penjelasannya lupa tadi. Walau saha ghairul makmum, ini melanjutkan pembahasan yang lalu. Seseorang dalam sholat itu harus tahu rukun yang wajib dipenuhi dalam sholat. Rukun yang ke-14 yaitu tertib antar rukun. Urut-urutannya harus seperti itu. Nah, urut-urutan yang dimaksud di sini adalah urutan antar rukun. Urutan antar rukun yang dimaksud di sini ya, kalau berdiri baca Fatihah, baru setelah itu ruku. Jangan dibalik, ruku dulu, ruku kemudian, atau sujud dulu kemudian baru ruku. Nah, namanya tartib bainal arkan, urut antar rukun. Kemarin sudah ada pembahasan, kalau yang tidak urut itu bukan rukun tapi sunnah dengan sunnah, nggak apa-apa, cuma nggak dianggap aja, nggak dianggap melakukan kesunatan. Yang wajib di sini adalah tartib atau urut antar rukun. Antar rukun sholat yang kita kenal, Fatihah saat berdiri, ya jangan ditaruh saat sujud, itu namanya antar rukun, harus tartib. Nah, bagaimana kalau lupa? Nah, lupa di sini lihat-lihat. Ghairul makmum maksudnya selain makmum. Selain makmum itu bisa jadi imam atau orang yang sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian atau kita jadi imam, lupa kita belum melakukan satu rukun. Bagaimana kalau kita belum melakukan satu rukun? Maka lihat-lihat kondisinya. Kalau kita ingat dan ingatnya itu belum sampai pada rukun yang sama, maka langsung balik lagi ke rukun yang ditinggalkan. Contoh begini, ada orang dia sujud padahal belum ruku. Gambaran yang ditulis di sini, contoh yang ditulis di sini, ada orang dia sujud padahal belum ruku. Allahu Akbar, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, imam nih, tahu sujud. Allahu Akbar, tahu sujud imam. Subhana rabbil azim wa hamdi, subhana rabbil azim wa hamdi. Allahu akbar, rabbik firli. Ingat di situ tuh. Ingatnya pas lagi duduk, belum sampai kepada ruku. Yang kelupaan kan tadi ruku. Belum sampai ke ruku lagi. Ingatnya pas lagi duduk. Langsung bangun diri, ambil posisi diri seolah-olah dia baru selesai lakum dinukum waliyadin. Langsung diri, setelah itu datangkan yang dia ingat tadi, datangkan rukun yang dia lupa lalu dia ingat, yaitu ruku. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa hamdi, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Balik lagi, rabbana lakal hamdu, baru Allahu Akbar. Jadi ruku yang ini, ruku yang sujud yang tadi barusan enggak dianggap.
sujud yang tadi tidak dianggap. Ini untuk imam. Nah, imam harus tahu, atau orang yang sholat sendirian. Nah, kalau makmum gimana? Kalau makmum ngikut imam aja. Ntar ada penjelasannya kalau makmum. Jadi kalau nggak makmum nggak boleh terus dia lupa. Gambarannya gimana kalau makmum lupa? Kalau tadi kan gerakan jelas. Kalau makmum lupa itu bisa terjadi kalau yang dilupain itu rukun qauli atau rukun bacaan. Contohnya, dia belum baca Fatihah. Kan bisa jadi makmum belum baca Fatihah, bengong aja sholatnya. Ada aja yang dipikirin. Ya ini besok mana ya, surat, cicilan, belum bayar yang lain, belum kirim ke kampung. Ada yang dipikirin, tahu Allahu Akbar, imam udah ruku. Kalau nggak ikut ruku, ketinggalan sampai 2 rukun lebih, maka batal. Bukan hanya batal sholatnya, bukan hanya batal jemaahnya, batal sholatnya, kecuali dia niat mufaroqah. Akhirnya kelupaan gimana? Ya udah, kalau makmum nanti ada penjelasannya. Kurang lebihnya begini, kalau makmum ikutin aja gerakan imam, tapi rakaat ini tidak dianggap karena dia nggak baca Fatihah. Nah, terus bagaimana? Tambal 1 rakaat yang dia lupa baca Fatihah. Itu kalau makmum nggak boleh terus tiba-tiba balik diri lagi sampai sujud. Tadi belum baca Fatihah, tadi momennya saya lupa ya. Saya lagi mikirin pulsa sih. Balik lagi tahu diri, nggak boleh. Kalau makmum harus ikut imam. Nah, kalau imam atau sholat sendiri, dia lupa Fatihah misalnya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, turun sujud. Waktu sujud, iya ya, tadi belum baca Fatihah ya. Perasaan langsung ini aja, langsung kuliah aja. Makmum pada diem lagi, dalam hatinya imam nggak ngomong. Kata imam, makmum pada diem lagi, nggak ada yang ngingetin baca Fatihah. Nah, langsung balik tuh imam. Langsung lagi sujud, berdiri, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makmum gimana? Bingung dah makmum. Tapi kalau makmum yang tahu, ikutin aja. Makmum yang tahu ikutin saja. Nah, kalau makmum yang nggak tahu, ya itu yang tadi saya bilang bingung, makmum yang nggak tahu. Nah, tapi imam di sini harus balik. Dia harus balik ketika ingat di posisi mana. Waktu dia ingat pas sujud, lupa dia baca Fatihah atau lupa dia belum ruku tadi, ingatnya pas lagi sujud, langsung balik berdiri lagi baca Fatihah, atau langsung berdiri lagi terus ruku. Kalau yang dia lupanya ruku, yang dia tinggalkan itu ruku. Nah itu kalau seorang makmum ya, kalau seorang selain makmum, yaitu orang yang sholat sendiri atau imam. Nah, ada lagi di sini meninggalkan rukun. Nah, gambarnya di sini bukan meninggalkan rukun, ragu. Kalau tadi jelas-jelas dia meninggalkan rukun, setelah itu ingat, iya tadi belum baca Fatihah ya, iya tadi belum ruku, atau sujud aja nih saya nih. Orang habis baca kuliah, tambahin Rabbana lakal hamdu sih. Lakum dinukum waliyadin, Rabbana lakal hamdu sama waktu itu Allahu Akbar, jadi turun. Lagu-laguan ditambahin. Nah, akhirnya dia lupa sujud, belum ruku belum apa. Nah, itu harus balik ke posisi diri, kemudian ulang lagi ruku lagi, karena ruku yang tadi sujud yang tadi nggak dianggap, jadi harus disempurnakan lagi. Au syakka, atau lagu seseorang, huwa ya dia aigurul makmumi, maksudnya selain makmum, dia ragu fi ruknin, pada satu rukun. Hal fa'ala amla, apakah dia sudah melakukan amla atau belum. Kana syakka, ka'an syakka roki'an, gambarannya seperti ragu seseorang roki'an, halnya dia ruku. Dalam keadaan ruku dia ragu, hal qara al-fatihata, apakah dia sudah membaca al-fatihah akan fatihah, au sajidan, atau dalam keadaan sujud dia lupa, hal roka'ah, dia ragu hal roka'ah, apakah dia sudah ruku, awi tadala, atau dia sudah itidal. Kalau ragu gimana? Ata bihi fauron wujuban. Ata, maka dia akan mendatangkan bihi, dengan sesuatu yang diragukan tadi, fauron, dengan segera, wujuban, wajib, halnya wajib. Ingkana syakku, ingkana jika ada apa syakku, keraguan itu, qabla fi'li mithlihi, sebelum melakukan semisal rukun tadi, yang sama dengan rukun tadi, ay mithlil masyruki, atau semisal rukun yang diragukan tadi, fihi, di dalamnya, min rokaatin ukhra, dari rokaat yang pertama, dari rokaat lain. Titik.
Kalau gambaran pertama tadi, kasus pertama tadi, dia tidak baca emang, cuma baru ingat ketika sujud. Gambaran ini tadi itu, dia memang tidak baca Fatihah, baru ingat waktu sujud. Atau dia belum ruku, emang belum ruku, benar-benar yakin belum ruku, tapi dia baru ingat waktu sujud. Nah, kasus berikutnya dia ragu, udah Fatihah belum tadi ya? Dari lagi ruku, udah Fatihah belum tadi ya? Atau dia lagi sujud dia ragu, tadi udah i'tidal belum ya? I'tidal Rabbana lakal hamdu dirinya, tadi udah ruku belum ya? Lagi sujud ingat seperti itu. Maka kalau sholat sendirian atau kalau seorang imam, maka dia harus balik. Sama ini penyelesaiannya sama, dia harus balik, ambil posisi di tempat-tempat yang diragukan tadi, karena dia ragu tidak baca Fatihah. Kita kalau ragu udah baca Fatihah atau belum ya? Belum. Kita ragu udah ruku atau belum ya? Belum. Karena al aslu al adamu, asal dari segala sesuatu itu nggak ada. Jadi udah Fatihah belum ya? Belum. Udah ruku belum ya? Belum. Jadi ambil yang belum. Ini untuk jaga amannya. Sama, udah bayar utang belum ya? Belum. Nah, kalau kata yang ini, yang diutangin yang udah bayar kemarin, ya udah gue sedekah buat lu. Keren kan ya, orang kaya gitu. Pokoknya kalau al aslu al adamu, asalnya itu belum. Sama kalau kita misalnya al aslu al adamu itu kita ragu, udah batal apa belum ya? Belum. Sampai ada bukti-bukti yang nyata. Kalau memang kita ragu, nggak ada bukti, nggak ada sesuatu yang keluar dari ini buang angin kita ketut juga enggak, kemudian nggak ada yang keluar juga dari kumpul kita, dari jalan depan kita misalnya, nggak ada yang basah-basah, batal apa enggak ya? Enggak. Batal apa belum ya? Belum. Jadi yang belum. Al-aslu al-adamu. Demikian juga ini, udah Fatihah atau belum ya? Belum. Jadi balik ketika dia ingat bahwa ketika dia ragu udah Fatihah atau belum ya, maka dia harus balik kepada posisi awal, baca Fatihah lagi. Waktu lagi sujud, udah ruku belum tadi ya? Udah i'tidal belum ya? Balik diri lagi, ruku ulang. Karena dia ragu, dia tadi udah ruku atau belum? Karena dia ragu, dia udah i'tidal atau belum? Nah. Tiga. Nah, itu kaidahnya. Kalau kita ragu antara bunya alal yakin, kalau kita ragu antara yang satu, antara yang banyak dengan yang sedikit, maka bunya alal yakin itu maksudnya dimulailah atau dibangunlah dari yang lebih meyakinkan. Yang lebih meyakinkan itu apa? Yang lebih sedikit, al-aqal, yang lebih sedikit. Kita udah 3 atau 4 ya? 3. Nah, kalau toh misalnya sebenarnya udah 4, maka lebih kan tuh berarti ya? Harusnya udah 4 tuh. Maka itu yang satu, itu jadi tambahan pahala buat kita. Karena kalau kita ambil 4, tahu-tahu masih 3, kan berarti masih kurang. Maka ambil yang 3 kalau terjadi seperti itu. Sama, ini cicilan keempat apa ketiga ya? Cicilan berapa Pak? Nah, ini cicilan keempat apa ketiga ya? 3. Makanya jangan sampai ragu pakai catatan. Jadi kalau yang banyak dengan yang sedikit, ambil yang sedikit. Cuma itu kan ketinggalan ya. Imam dari rakaat keempat. Ini berdiri. Ini kan tahiyat pertama ya, turunnya. Imam udah rakaat keempat. Kan di bagian 1 berarti ya. Oh, baru dapat 1 rakaat, ya. Dari kita dulu kan tahiyat awal ya. Tahiyat awal. Kita lupa kita berdiri malah udah Ya. ini kan. Apa kita harus turun lagi dulu ini apa tahiyat? Gak apa-apa, gak usah sebenarnya. Kalau sudah masuk Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, apalagi udah masuk berdiri. Kalau kita sudah mulai pada sesuatu yang wajib, maka jangan kita balik untuk melakukan yang sunnah. Tasyahud awal atau tahiyat awal sunnah apa wajib? Ayo, tasyahud awal sunnah apa wajib? Rib, sunnah apa wajib tasyahud awal? Sunnah
Sunnah. Berdiri dan baca Fatihah sunnah wajib. Wajib. Jangan kita balik ke yang sunnah sementara kita udah mulai yang wajib. Jangan kita ngalahkan yang wajib, bela-belain untuk turun lagi ngelakuin yang sunnah. Udah lewat aja kalau yang sunnah. Nanti nggak ada tahiyat awal juga tidak. Nggak ada tahiyat awal. Nah, yang seperti itu karena itu sunnahnya sunnah ab'ad, maka dianjurkan sujud sahwi nanti. Sujud sahwi sebelum salam, fil alamin innaka hamidum majid, baca doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nah, setelah itu sujud sahwi dulu, subhana rabbi subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu akbar. Sujud lagi subhana man la yanamu wa la yasu. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau sujud sahwi duduknya ya 2 kali. Kalau kita mau sujud sahwi gara-gara ninggalin apa tadi 2 kali sujud sahwi. Kalau kita mau sujud sahwi, kita duduknya jangan duduk tawarruk, jangan duduk miring. Kalau kita emang udah niat pengen sujud sahwi tadi nggak tasyahud nih, duduknya duduk biasa aja, duduk ini fil alamin, supaya tahu, supaya emang dari awal udah ada ancer-ancer kita bakal sujud. Sebab kalau begini lupa lagi aja. Fil alamin ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya tadi belum, udah lewat kalau udah gitu mah. Ya, kalau kita mau sujud sahwi maka duduknya duduk iftirash, duduk yang tasyahud pertama. Kalau lupa ambil 3, 2 apa 3 ya ambil 2. Kalau 3 apa 4 ya ambil 3. Ambil yang sedikit, yang lebih sedikit. Yang ayat tadi itu karena kalau yang tadi mah kalau udah lupa Al-Fatihah itu berdiri lagi Pak ya. Berdiri lagi. Karena wajib. Kalau ini kebalikan yang berada di rumah. Nggak apa-apa gitu yang tadi yang di rumah. Iya, nggak apa-apa. Itu tadi, jangan batasannya begitu. Jangan kita balik untuk melakukan yang sunnah sementara kita udah lagi mulai yang wajib. Kepatokannya begitu. Jangan kita bela-belain balik untuk melakukan yang sunnah sementara kita udah mulai yang wajib. Berdiri kan udah wajib. Berdiri dalam sholat kan wajib. Allah, dan juga apalagi udah mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, tahu balik lagi apa? Udah bismillah aja, udah bismillah gitu udah masuk Fatihah kan wajib. Nah, kita jangan dikalahkan, lanjutin aja Fatihahnya. Nah, ini juga berlaku untuk semua. Contoh kita kunut aja belum sunnah. Sunnah. Kita udah sujud, jangan balik lagi, udah lanjutin aja. Atau kita udah mendekati sujud, udah lebih dari ruku, kan ada aqallul ruku ya, batasan ruku yang paling sedikit. Kita udah melebihi ruku, batasan ruku yang paling sedikit itu begini. Kita udah begini, ini ruku paling sedikit begini. Nah, ini udah masuk ruku nih, masuk ruku. Nah, kita udah ngelebihin ini, udah begini. Lanjut aja udah, lanjut sujud aja, nggak usah terus balik. Karena kita udah mau melaksanakan yang wajib, udah mau masuk ke yang wajib yaitu sujud, maka yang sunnah biarkan aja. Jangan yang wajib itu ditinggalkan cuma gara-gara pengen melakukan yang sunnah. Kalau baru begini aja boleh. Boleh, kalau baru begini aja boleh. Sendiri. Iya, buat yang sholat sendiri dan imam. Tapi kalau makmum ikutin imam, ikutin imam. Ya, kita udah mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, salat Id. Biasanya lupa tuh imam tuh. Saya aja pernah. Allahu akbar rakaat 2. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Makmum Allahu akbar. Allahu akbar. Aku bodo amat orang saya. Orang saya udah mulai Fatihah. Subhanallah, bodo amat saya bilang. Berarti orang udah mulai Fatihah, mau takbir kan sunnah. Kalau saya mau bantah kan batal jadinya. Orang aja kan. Udah mulai Fatihah, udah mulai bismillahirrahmanirrahim, jangan balik takbir lagi. Allahu akbar. Walaupun makmum subhanallah. Dalam hati saya bodo amat. Orang sunnah, kecuali takbirnya jenazah. Kalau takbir jenazah fardu wajib. Enggak takbir atau kurang takbir batal. Ulang lagi. Ulang mam. Ulang nggak kasih amplop.
Takbirnya sholat jenazah fardu, tapi kalau takbirnya sholat id nggak fardu. Jadi kalau udah mulai yang fardu, udah mulai masuk Fatihah misalnya, nggak usah balik lagi ke yang sunnah. Nah demikian juga jika ragu, imam atau orang yang sholat sendirian ragu, udah Fatihah belum ya, balik lagi ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil, jadi udah Fatihah belum ya, balik lagi baca Fatihah. Atau lagi sujud, subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la, dalam hati timbul keraguan, tadi udah i'tidal belum ya, tadi udah ruku belum ya, lagi sujud, balik diri lagi ruku, balik diri lagi i'tidal, diri aja langsung bilang rabbana lakal hamdu. Kalau yang dia ragu itu i'tidalnya lagi sujud nih, subhana rabbil a'la bihamdi, tadi udah i'tidal belum ya, balik langsung diri, langsung rabbana lakal hamdu bil samawati. Nah sujud yang tadi nggak diulang, yang langsung duduk, tadi kan udah sujud, ya nggak dianggap ya sujud yang tadi, jadi balik sujud lagi. Ini kalau dia ingatnya ketika belum melakukan sesuatu yang sama. Maksudnya sesuatu yang sama itu dia ingatnya waktu lagi sujud. Nah yang dia ragukan atau yang dia lupakan tadi Fatihah, belum sampai Fatihah lagi. Nah kalau sudah sampai Fatihah lagi baru ingat, iya tadi perasaan belum baca Fatihah ya. Udah rakaat kedua, udah lanjutin aja, lanjutin, maka yang tadi nggak dianggap, yang pertama nggak dianggap. Nah ini penjelasannya ada di sini. Wa illa, nah ini di sini penjelasannya. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam yatadzakkar hatta fa'ala mithlahu. Maksudnya jika tidak ingat seseorang hatta fa'ala mithlahu, sehingga dia melakukan yang semisal, yang sama dengan yang diragukan tadi, fi raka'atin ukhra, dalam rakaat lainnya, ajza'ahu, maka mencukupilah misluhu tadi, semisal tadi, akan orang tersebut, an matrukihi, dari yang ditinggalkan, walago, dan percuma, walago, dan batallah ma bainahuma, maksudnya percuma ma bainahuma, sesuatu yang diantara keduanya, diantara yang dia ingat dan perbuatan terakhir. Hada kulluhu in alima inul makruh. Jadi kalau sudah sampai kepada rukun yang sama dengan yang dia ragukan atau dia tinggalkan, maka cukup, dah nggak usah diulang lagi. Nah cukup dilanjutkan saja. Nah maka itu sudah bisa dijadikan sebagai rakaat pertamanya dia, sudah dijadikan sebagai sesuatu yang dia lupakan tadi. Nah terus rakaat itu gimana? Rakaat yang tadi nggak dianggap. Gambaran pertama begini, baru sholat nih, sholat rakaat pertama, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dah Allahu Akbar, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Udah Fatihah belum ya? Ragu tuh, atau perasaan tadi belum Fatihah ada, balik lagi, balik baca Fatihah, balik baca Fatihah. Ini gambaran yang pertama, kasus yang pertama tadi. Nah kasus yang kedua, subhanallah sami Allahu liman hamidah, gak ingat-ingat dia, dan gak ada keraguan juga, rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar, subhanallah rabbil warhamni, Allahu Akbar rabbil, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, udah sampai Fatihah lagi, udah sampai Fatihah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kayaknya tadi rakaat pertama belum Fatihah ya, belum Fatihah ada, atau kayaknya rakaat pertama tadi belum ruku, dah belum ruku, lanjutin aja, lanjutin, maka yang barusan yang kelewat nggak dianggap. Jadi ini rakaat pertama, contohnya begitu. Contoh yang kedua, dia lupanya di tengah-tengah, bukan di rakaat pertama, di rakaat ketiga misalnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Bacakan sir rakaat ketiga kan, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus naik rakaat 4, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kayaknya rakaat ketiga bengong lah gua, belum baca Fatihah, ragu tuh, atau yakin nggak ada rukunya kan tadi tuh rakaat ketiga, rakaat ketiga tadi nggak ada rukunya tadi, langsung sujud. Nah maka lanjut aja, maka rakaat ketiga tadi nggak dianggap, yang rakaat keempat maka dianggap sebagai rakaat ketiga, lanjutin. Nah kalau seperti itu jangan lupa nanti sujud sahwi, karena itu melakukan perkara yang kalau disengaja membatalkan sholat. Itu kalau sengaja membatalkan sholat tuh,
Kalau sengaja emang sengaja dari diri langsung sujud. Tapi kan ini halnya nggak sengaja. Ini keadaannya dia nggak sengaja, dia ragu atau dia lupa, maka tidak batal, tapi dianjurkan ditambal dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu untuk menambal sunnah abad yang kelewatan, entah lupa, entah kita nggak melakukannya, itu bisa untuk nambalnya sujud sahwi, yaitu sunnah abad seperti tasyahud awal atau kunut. Sujud sahwi bisa juga untuk menambal atau menyempurnakan perbuatan yang kalau kita lakukan sengaja itu membatalkan sholat. Tapi karena kita melakukannya nggak sengaja, karena lupa atau karena ragu tadi, maka sholat kita nggak batal, namun dianjurkan ditambal dengan sujud sahwi. Kalau lagi berjamaah itu ya, tadi kita rasanya dibaca Al-Fatihah ya. Iya. Itu berdiri dulu Pak, langsung imam salam gitu. Makmum kan berarti ya. Nah, kalau makmum ikutin imam. Ikutin, jangan kita berselisih dengan gerakan imam, ikutin aja. Tapi karena kita tadi ragu, maka nanti tambahin rakaat kita. Berdiri lagi. Padahal kita kalau dilihat dari bentuk sholat kita kan sama dari imam ya. Sama dari awal. Cuma gara-gara rakaat ketiga bengong, karena tadi nggak baca Fatihah, maka dianggap rakaat ketiga itu batal. Atau lagu itu percuma, maka imam tasyahud akhir, nah kita siap-siap nih mau diri lagi. Nambah rakaat ketiga yang tadi lagi bengong, nggak baca Fatihah. Kalau makmum itu ikutin imam semuanya. Gerakannya jangan sampai gerakan itu berlainan dengan imam. Mana tadi itu? Hadza kulluhu in alima ainal matruk wallahu a'lam bishawab.